Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau dari Ummi Salamah. Ummi Salamah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikahi setelah meninggalnya siapa? Abu Salamah yang ada di kisah ini. Setelah meninggalnya Abu Salamah yang ada di kisah ini. Kata beliau dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah, wa qad syaqqa basaruhu, dan mata Abu Salamah telah membelalak. Apa dia bilang? Kalau pelotok ke atas, apa dia bilang? Bola. Oh. Apa? Saya bilang tadi? Iya. Lah bucil lagi matanya. Jadi nabi bilang aja lah bucil lagi. Iya, matanya. Fa'admadahu, maka Nabi tutup. Ini yang beliau inginkan di sini. Kan tadi ini kan berurut ini kisahnya. Tadi kita hadir belum meninggal. Talqin la ilaha illallah, meninggal. Matanya kan biasa terbuka. Kenapa? Sebentar, ada alasannya. Tapi yang kita ingin sampaikan dulu ini, fa'agmadahu, maka Nabi menutup matanya, menutupkan matanya. Artinya beliau tutupkan. Kan dari terbuka, iya. Maka Nabi menutupkannya. Di sini yang dipakai oleh para ulama, bahkan disepakati oleh kaum muslimin, sunnah igmat al-mayyit, sunnah menutupkan matanya orang yang telah meninggal, sunnah bagi yang hadir. Iya, ini disepakati sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hikmahnya belum sebutkan. Wal hikmatu fihi alla yaqbah bimandarihi law turika igmatuhu. Hikmahnya supaya tidak jelek dilihat. Supaya tidak jelek dilihat, ya, bagi orang yang melihatnya ketika tidak ditutupkan. Iya, ini hikmahnya. Dan belum sebutkan alasannya kenapa orang meninggal itu matanya selalu tinggal mata putihnya, terbuka ke atas. Kata Nabi, inna ruha idza qubida ittaba'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut akan diikuti oleh mata. Ruh itu kan dari bawah cabut sampai ke atas, ubun-ubun keluar, itu diikuti oleh mata. Makanya mata apa? Ke atas. Iya. Fatat janasun min ahli. Maka ketika itulah, ketika tahu bahwa Abu Salamah sudah meninggal, orang-orang berteriak dari keluarganya. Muslim menangis, berteriak. Faqal, maka kata Nabi, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan diri kalian kecuali yang baik. Ini yang diingatkan. Dan ini yang perlu kita ingatkan kalau kita hadir. Dan biasanya keluarga namanya sedih, merasa kehilangan, kan pasti menangis. Tapi menangis itu tidak dicela. Akan kita bahas nanti. Hukum menangis terhadap orang yang telah meninggal akan nanti kita bahas. Maka kata Nabi, jangan kalian mendoakan kepada diri kalian kecuali kebaikan. Artinya jangan berucap kecuali kebaikan. Jangan berucap kecuali kebaikan. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqul. Hati-hati. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau kita ucap sembarang saat itu terkabul, akan terkabul. Kan ada orang berucap kalau meninggal ibunya, kenapa bukan saya dulu mak? Ini diamin oleh malaikat. Apa tidak takut? Iya, karena apapun kata Nabi yang kalian ucapkan waktu itu akan diaminkan. Makanya jangan berucap kecuali apa? Yang baik. Sumakol, kemudian Nabi mencontohkan apa ucapan yang baik itu. Iya, Nabi contohkan, beliau doakan, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Nah, ini yang kita katakan. Kalau kita hadir orang telah meninggal, kita doakan. Itu sunnah. Itu yang kita ucapkan, ya Allah, ampunilah
Abu Salamah. Kita ganti namanya. Kita ganti namanya. Ini lebih bermanfaat daripada yang lain. Ini ajaran Nabi SAW. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat kedudukannya di orang-orang yang diberi hidayah. Wafsalahu fi qabri. Luaskan kuburannya. Karena kuburan itu tergantung amalan. Iya, tergantung amalan. Sebagaimana dalam kisah seorang itu diwafatkan dalam hadits yang panjang, dikisahkan dari awal diambil sampai dikuburkan. Intinya ada dua jenis dalam kubur. Ada yang lapang, luas, dan ada yang sempit. Jadi ini Nabi doakan, luaskanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fi, berilah cahaya di dalam kuburannya. Karena itulah tadi, kuburan bisa gelap gulita, bisa bercahaya terang benderang, tergantung amalan kita. Waqlubhu fi akibih, ini doa. Gantikanlah dia yang terbaik pada keturunannya. Pada keturunan. Ini doa beberapa, masya Allah, yang kita bisa ucapkan kalau kita pergi ke orang yang telah meninggal. Allahumma gfir li titididi, ganti siapa namanya. Ya Allah, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi hidayah, luaskanlah kuburannya, beri cahaya dia dalam kuburannya, dan gantikanlah dia di keluarganya dengan ganti yang lebih baik. Ini doa masya Allah. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, ya, bahwa doa ini dianjurkan bagi orang yang mendatangi orang yang telah meninggal, untuk orang yang meninggal dan untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini setelah ruhnya dicabut. Jadi talqin la ilaha illallah, wafat, sunnah ditutupkan matanya, kemudian setelah itu didoakan. Kalau ada keluarganya yang meratapi, berteriak-teriak, ingatkan bahwa itu akan merugikan mereka sendiri, bukan yang meninggal. Itu akan merugikan apa? Mereka sendiri. Akan datang nanti insya Allah pembahasan hukum an-niyahah, hukum meratapi orang yang telah meninggal, di bab atau poin atau hadits yang beliau akan sebutkan insyaallah ta'ala.